Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 TPB 3 akan menjelaskan tentang fenomena interferensi pada lapisan air sabun dan minyak. Pertama, latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, tentu kita melihat dan mengamati garis-garis berwarna yang tampak pada lapisan tipis bensin atau minyak yang tumpah di permukaan air saat matahari menyinari tumpahan tersebut. Di samping itu, kita juga tentu pernah bermain air sabun ditiup sehingga membentuk gelembung, kemudian saat terkena sinar matahari akan terlihat warna-warni. Cahaya warna-warni ini adalah bukti adanya peristiwa interferensi cahaya pada lapisan tipis air sabun. Jika seberkas cahaya mengenai lapisan tipis sabun atau minyak, sebagian berkas cahaya dipantulkan dan sebagian lagi dibiaskan, kemudian dipantulkan lagi. Gabungan berkas pantulan langsung dan berkas pantulan setelah dibiaskan ini membentuk pola interferensi. Apa itu interferensi cahaya? Interferensi cahaya adalah perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang atau interferensi maksimum dan keadaan yang gelap atau interferensi minimum. Difraksi celah tunggal, pola difraksi yang disebabkan oleh celah tunggal dijelaskan oleh Christian Huygens. Menurut Huygens, tiap bagian celah berfungsi sebagai sumber gelombang sehingga cahaya dari satu bagian celah dan dapat berinterferensi dengan cahaya dari bagian celah lainnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu syarat dan prinsip terjadinya interferensi. Yang pertama, syarat terjadinya interferensi cahaya adalah cahaya tersebut harus koheren, yaitu keadaan dua sumber cahaya atau lebih yang mempunyai frekuensi, amplitudo, dan beda fase yang tetap. Kemudian, prinsip interferensi adalah jika dua gelombang yang merambat dalam arah yang sama atau hampir sama dengan beda fase yang tetap konstan terhadap waktu, maka dapat terjadinya keadaan sedemikian rupa sehingga energinya tidak didistribusikan secara merata. Tetapi pada titik-titik tertentu dicapai harga maksimum dan pada titik-titik lain dicapai harga minimum. Baik, yang keempat, bagaimana cara kerja interferensi? Apabila dua gelombang yang berfrekuensi dan berpanjang gelombang sama tapi berbeda fase bergabung, maka gelombang yang dihasilkan merupakan gelombang yang amplitudonya tergantung pada perbedaan fasenya. Jika perbedaan fasenya 0 atau di bilangan bulat kelipatan 360 derajat, maka gelombang akan sefase dan berinterferensi secara saling menguatkan atau interferensi konstruktif. Sedangkan amplitudonya sama dengan penjumlahan amplitudo masing-masing gelombang. Jika perbedaan fasenya 180 derajat atau bilangan ganjil dikali 180 derajat, maka gelombang yang dihasilkan secara berbeda fase dan berinterferensi secara saling melemahkan atau interferensi destruktif. Kemudian, amplitudo yang dihasilkan merupakan perbedaan amplitudo masing-masing gelombang. Lalu, apa penyebab perbedaan dua fase pada dua gelombang? Perbedaan fase antara dua gelombang sering disebabkan oleh adanya perbedaan panjang lintasan yang ditempuh oleh kedua gelombang. Perbedaan lintasan satu panjang gelombang menghasilkan perbedaan fase 360 derajat, yang ekivalen dengan tidak ada perbedaan fase sama sekali. Perbedaan lintasan setengah panjang gelombang menghasilkan perbedaan fase 180 derajat. Selanjutnya, berikut merupakan video percobaan pada air sabun. Selanjutnya, berikut percobaan pada minyak tanah.
Ini merupakan gambar dari percobaan pada air sabun. Sedangkan gambar ini merupakan percobaan pada minyak tanah. Penjelasan percobaan. Pernahkah kalian melihat lapisan warna-warni pelangi yang terlihat pada genangan minyak di atas air yang tumpah di jalanan? Atau pada saat bermain gelembung sabun? Kesan melihat gelembung air sabun berwarna-warni disebabkan terjadinya interferensi, yaitu perpaduan dua gelombang cahaya A yang jatuh pada selaput tipis, seperti selaput air sabun dan minyak. Warna-warni pelangi ini menunjukkan bahwa sinar matahari adalah gabungan dari berbagai macam warna dari spektrum sinar tampak mata. Cahaya tampak merupakan bagian dari radiasi elektromagnetik. Spektrum cahaya tampak terdiri dari komponen-komponen merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan ungu, di mana masing-masing warna mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Lapisan tipis minyak atau lapisan sabun saat terkena sinar matahari atau cahaya polikromatik akan terlihat warna-warni sebagai pola interferensi cahaya pada lapisan tipis. Pada peristiwa interferensi lapisan tipis seberkas cahaya mengenai lapisan sabun atau minyak, sebagian berkas cahaya itu akan dipantulkan dan sebagian lagi dibiaskan kemudian dipantulkan lagi. Gabungan berkas pantulan langsung dan berkas pantulan setelah dihiaskan ini membentuk pola interferensi. Hal ini terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh lapisan permukaan atas dan bawah suatu lapisan tipis. Pemantulan yang dilakukan di kedua cairan ini berbeda-beda arahnya tergantung di mana cahaya dipantulkan, apakah pada lapisan atas minyak atau pada lapisan di antara minyak dan air. Karena tetesan minyak berbentuk cundung atau terkadang tidak beraturan, jarak antara permukaan minyak dan permukaan air tidak sama. Akibatnya, gelombang cahaya yang dipantulkan memiliki arah pantul yang berbeda-beda. Akibatnya, gelombang cahaya yang dipantulkan oleh kedua permukaan ini akan mengalami interferensi gelombang. Interferensi gelombang ini akan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang berbeda-beda. Cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda akan menghasilkan warna yang berbeda pula. Perbedaan warna gelombang hasil interferensi gelombang cahaya yang dipantulkan inilah yang mengakibatkan timbulnya warna-warni di tetesan minyak. Seberkas cahaya jatuh ke permukaan tipis dengan sudut datang E. Sebagian berkas langsung dipantulkan oleh permukaan lapisan yang tipis atau sinar A, sedangkan sebagian lagi dibiaskan dulu ke dalam lapisan tipis dengan sudut bias R, dan selanjutnya dipantulkan kembali ke udara atau sinar B. Sinar pantul yang terjadi akibat seberkas cahaya mengenai medium yang indeks biasnya lebih tinggi akan mengalami perbalikan fase atau fasenya berubah 180 derajat. Sedangkan sinar pantul dari medium yang indeks biasnya lebih kecil tidak mengalami perubahan fase. Jadi, sinar A mengalami perubahan fase 180 derajat, sedangkan sinar B tidak mengalami perubahan fase. Selisih lintasan antara A dan B adalah 2D cosinus R. Oleh karena sinar B mengalami perbalikan fase, interferensi konstruktif akan terjadi jika selisih lintasan kedua sinar sama dengan kelipatan bulat dari setengah panjang gelombang atau lambda. Sehingga didapatkan rumusnya adalah lambda sama dengan lambda 0 per n. Interferensi maksimum sinar pantul pada lapisan tipis akan terjadi jika 2D cosinus R sama dengan 2m dikurang 1 setengah lambda, n sama dengan 1, 2, 3. Berlaku untuk indeks bias lapisan tipis lebih besar dari 1. Interferensi destruktif atau pula gelap terjadi jika 2D cosinus R sama dengan m dikali lambda. M sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Pada percobaan fenomena interferensi yang telah dilakukan, digunakan cairan sabun dan minyak tanah. Percobaan yang pertama adalah percobaan air sabun dengan menggunakan media ember yang diletakkan di bawah sinar matahari. Pada saat air sabun diletakkan di bawah sinar matahari, tampak pembiasan warna terjadi. Muncul warna-warni pelangi yang terang pada bagian atas lapisan air tersebut. Lalu, selanjutnya, ember berisi air sabun tersebut diganti sumber cahayanya dengan menggunakan sinar lampu. Muncul pula pembiasan warna-warni pada permukaan air sabun tersebut. Namun warna-warni yang terlihat
tidak seterang pada air sabun yang diletakkan di bawah sinar matahari. Percobaan yang kedua adalah percobaan dengan menggunakan minyak tanah yang dioleskan ke permukaan bak berwarna hitam dan kemudian diisi dengan air. Pada saat bak ini diletakkan di bawah sinar matahari, tampak pola interferensi warna-warni pada lapisan atasnya. Begitu pula pada saat air dibuang ke permukaan paving. Pada saat terkena sinar matahari, lapisan air dan minyak tanah yang mengenang ini menghasilkan warna-warni pelangi sebagai bukti bahwa telah terjadi fenomena interferensi pada lapisan tipis tersebut. Sekian dan terima kasih.